Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini di Masjid Al-Burhan Surabaya. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar, dan semoga Allah jadikan forum kita forum yang diberkahi oleh Allah. Dalam forum kajian, setidaknya ada dua hal yang bisa kita jadikan sebagai standar apakah kita bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat ataukah tidak. Yang pertama adalah mendapatkan motivasi yang baru, karena ada kajian yang sifatnya lebih ke arah motivasi. Misalnya pembahasan tentang akhlak yang baik, pembahasan tentang bagaimana membangun interaksi yang baik dengan sesama, motivasi untuk ibadah, dan seterusnya. Maka ada beberapa tema kajian yang mungkin secara materi kita sudah paham hukumnya, tapi kita hadir agar kita bisa mendapatkan motivasi yang baru. Yang kedua adalah kita mendapatkan pengetahuan hukum yang baru, dan itu membahas tentang sesuatu yang mungkin belum kita ketahui rincian hukumnya. Misalnya terkait sunnah-sunnah baru yang belum pernah kita ketahui, atau amaliyah baru yang belum pernah kita ketahui, termasuk hukum seputar muamalah yang belum pernah kita ketahui. Ketika kita hadir di majelis ilmu dan kita mendapatkan salah satu dari dua hal ini, insyaallah berarti kita sudah mendapatkan manfaatnya. Tema kajian kita tentang judi online atau pinjaman online. Saya yakin Bapak Ibu tidak ada mantan penjudi, kan? Enggak ada. Artinya kita semua sepakat judi ini haram dan kita sudah tahu hukum judi. Jadi kenapa perlu kita bahas mengenai hukum judi online? Bukan karena kita ingin menghindari judi itu dari sisi perbuatan kita, karena kita bukan seorang yang pernah berjudi atau bukan seorang penjudi. Tapi kita ingin mendapatkan motivasi tambahan, dan berikutnya barangkali bisa kita tularkan kepada orang lain, atau mewaspadai terjadinya praktik semacam ini baik di keluarga maupun lingkungan. Demikian pula terkait masalah pinjaman online. Mungkin kita tahu bahasanya riba itu haram, tapi barangkali celah-celah riba ada di mana. Bagian ini sebagian orang mungkin dia kurang begitu mewaspadai. Insyaallah di kesempatan ini dua tema itu yang akan kita angkat. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang masalah judi online. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sendiri tidak tahu seperti apa celah judi online itu dan bagaimana praktek judi online yang sering diperbincangkan. Karena saya tidak meneliti secara langsung cara-cara orang melakukan judi online. Informasi yang pernah saya dapatkan sifatnya hanya parsial. Di antaranya adalah dengan melakukan game online, ya. Lalu nanti orang bisa dapat senjata, dapat baju perang, bahkan dapat tawanan, terus bisa dijual. Dari hasil menjual itu dia dapat duit, kemudian yaitu bisa mendapatkan keuntungan dari menjual aneka hasil peperangan secara online. Dan ini masuk kategori judi online. Ada juga yang modelnya money game, ya, totoan duit, ya, kemudian nanti diacak secara gambling, kemudian nanti akan muncul siapa pemenangnya.
Baik. Namun sebelum kita bahas itu, kita akan buka terlebih dahulu landasan yang ada dalam Al-Quran sebagai dasar pemikiran kenapa kita memerangi judi dan praktek yang tercela dalam Al-Quran, yaitu firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an sabilillah wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamr dan judi, wal ansab wal azlam, al ansab berhala, al azlam mengundi nasib, rijsun adalah sesuatu yang najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Di ayat 91, innama yuridu syaitan, sesungguhnya yang diinginkan oleh setan itu adalah ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, dia ingin menanamkan permusuhan dan kebencian di antara kalian, fil khamri wal maisir, dengan khamr dan judi, wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalangi kalian dari zikrullah, wa anis salah, dan menghalangi kalian untuk salat, fahal antum muntahun, kapan kalian akan berhenti. Baik, Allah menjelaskan tentang haramnya khamr dan judi di dua ayat ini dari 10 sisi. Allah menjelaskan ada 10 alasan di dua ayat ini kenapa khamr dan judi itu dilarang. Sekarang kita sebutkan 10 alasan tadi. Alasan yang pertama, bahwa meninggalkan khamr dan judi adalah bagian dari konsekuensi iman. Karena itu diawali dengan panggilan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan setiap ayat yang berisi perintah maupun larangan yang diawali dengan panggilan iman, diawali dengan nidaul iman, ya ayyuhalladzina amanu, maka pahami bahwa perintah dan larangan itu adalah konsekuensi iman. Jika bentuknya perintah, berarti melaksanakan perintah itu adalah konsekuensi iman. Jika bentuknya larangan, sebaliknya meninggalkan larangan itu juga konsekuensi bagian dari iman. Oleh karena itu, orang yang meninggalkan perintah atau melanggar larangan yang diawali dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, maka ada dua kemungkinan. Pertama, tidak beriman. Yang kedua, imannya kurang. Tidak beriman terjadi apabila dia melanggar diiringi dengan perasaan dosa. Saya bersalah dan saya melanggar ini. Imannya ada namun berkurang, karena setiap maksiat itu bisa mengurangi iman. Sebagaimana kaidah umum dalam masalah iman, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqus bi ta'ati syaitan. Iman bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan mentaati ar-rahman dan berkurang dengan mentaati setan. Maka maksiat itu mentaati siapa? Setan. Sehingga perbuatan maksiat bisa menurunkan kualitas iman. Demikian pula ada kemungkinan yang kedua, imannya enggak ada. Ini terjadi ketika dia melakukan maksiat dalam posisi dia yakin itu halal. Dia yakin itu halal padahal dia tahu itu sudah dilarang. Maka yang terjadi adalah dia menghalalkan apa yang telah Allah haramkan padahal dia tahu Allah telah mengharamkannya. Sehingga kalau ada orang yang menyatakan judi itu halal, khamr itu halal, dan dia tahu bahasanya ayat ini menegaskan itu haram, maka status dia telah keluar dari Islam karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian
Sisi yang kedua, bahwa khamr dan judi diharamkan oleh Allah digandengkan dengan berhala dan mengundi nasib, al-ansab wal azlam. Dan dua perbuatan ini budaya jahiliyah. Satu menyembah berhala, yang kedua mengundi nasib. Gimana bentuk azlam? Al-azlam mengundi nasib yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Ada stick ya, yang terbuat dari lempengan kayu atau apa, yang mereka tulis 3 stick. Allah yarda, Allah la yarda, sifar. Sifar itu artinya 0. Lalu dimasukkan ke dalam satu tabung. Kemudian mereka tawaf sambil membawa tabung ini. Setelah itu dikocok. Kalau keluar sifar 0, berarti dimasukkan lagi, lalu tawaf lagi. Kemudian dikocok lagi sampai keluar Allah yarda atau Allah la yarda. Sehingga cara mereka dalam menentukan apakah rencana ini saya lanjut atau tidak, modelnya seperti ini. Dan praktek ini dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Bahkan mereka gambar di dalam Ka'bah, mereka gambar Nabi Ibrahim dan Ismail membawa azlam. Saat Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Mekah dan beliau masuk ke dalam Ka'bah, beliau melihat gambar itu dan beliau menyebut atau menyucikan nama Allah, subhanallah. Beliau membaca tasbih dan mengingkari perbuatan yang diklaim itu adalah perbuatan Ibrahim dan Ismail. Mereka tidak pernah bermain azlam. Baik. Dan ini tentu saja perbuatan yang tercela. Perbuatan yang tercela itu bagi orang yang akalnya sehat adalah perbuatan yang menjijikkan. Artinya kita akan menolak dengan sangat keras ketika diajak untuk melakukan perbuatan seperti itu. Nah, khamr dan judi digandengkan oleh Allah dengan menyembah berhala dan azlam, menunjukkan kualitas jeleknya perbuatan ini mirip seperti berhala dan azlam. Ini yang disebut dengan dalalatul iqtiran. Disebut dengan dalalah al-iqtiran. Menyebutkan sebuah perbuatan dalam deretan perbuatan-perbuatan yang lain yang nilainya buruk, maka perbuatan ini tercela. Sebagaimana perbuatan-perbuatan yang lain tercela, dinamakan dengan dalalatul iqtiran. Meskipun penggunaan dalalatul iqtiran sebagai dalil ini masih diperselisihkan oleh ulama, namun setidaknya keberadaan dalalatul iqtiran, bahwa menyebutkan satu perbuatan digandengkan dengan perbuatan-perbuatan yang lain yang sama-sama tercela, menunjukkan bahwa perbuatan A itu adalah perbuatan yang tercela. Bisa dipahami ya? Sehingga khamr dan judi disebutkan oleh Allah bergandengan dengan berhala dan al-azlam, menunjukkan bahwasanya praktek minum khamr atau main judi itu tercela, sejenis dengan mengundi nasib, sejenis dengan menyembah berhala, meskipun kualitas perbuatannya berbeda. Yang satu bisa sampai keluar Islam seperti menyembah berhala. Baik, sudah berapa? 2. Yang ketiga, disebut oleh Allah sebagai rijis. Rijis najis, maksudnya adalah najis perbuatannya, najis maknawi, meskipun secara fisik suci. Sehingga berhala itu najis atau suci? Berhala najis atau suci? Bendanya, zatnya suci, tapi ya, secara maknawi disebut najis. Artinya itu perbuatan tercela, meskipun fisiknya suci. Dan disinilah kita bisa memaknai firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Yang dimaksud orang musyrik itu najis, najis apanya? Najis maknawi, bukan najis fisiknya. Sehingga apa hukum bersentuhan dengan non muslim? Najis atau tidak? Tidak najis. Mad dalil? Apa dalilnya? Hukum salaman dengan wanita non muslim, sesama wanita misalnya, najis atau tidak?
Tidak. Kalau laki-laki dengan laki non muslim najis atau tidak? Apa dalilnya? Islam membolehkan lelaki muslim nikah dengan wanita ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Kalau najis boleh nikah tapi istrinya najis, gimana kira-kira? Nggak bisa. Karena yang namanya dibolehkan nikah berarti boleh dari sebatas salaman. Kalau nikah itu boleh dari sebatas salaman. Sehingga ketika di sini dibolehkan menunjukkan bahwasanya jasadnya tidak najis. Tapi kenapa Allah sebut innamal musyrikuna najas? Musyrik itu najis karena mereka punya akidah yang najis, yaitu akidah kesyirikan. Maka statusnya adalah najis maknawi dan bukan najis hissi, bukan najis fisik. Baik. Min amali syaitan, perbuatan setan. Siapapun tidak akan ingin disebut setan atau niru setan. Karena kita dilarang untuk meniru makhluk yang lebih rendah. Tidak boleh niru makhluk yang lebih hina secara status. Maka kita tidak boleh niru makhluk yang paling kafir. Setan nggak boleh ya. Tidak boleh niru non muslim. Tidak boleh niru orang fasik. Tidak boleh niru binatang. Karena mereka ini makhluk yang lebih rendah dibandingkan seorang muslim. Sehingga dalam sholat kita tidak boleh niru onta, tidak boleh niru keledai, tidak boleh niru duduk anjing, dan aneka gerakan-gerakan yang mirip dengan binatang. Karena niru binatang itu berarti niru makhluk yang lebih rendah. Jangan ajari anak Anda dengan menirukan binatang ya. Karena niru binatang pada asalnya tidak boleh. Sebab itu niru yang lebih rendah. Dalam sholat saja yang di situ ada potensi gerakan mirip binatang tidak boleh ditiru. Padahal itu bawaan sholat. Misalnya turun sujud, ada potensi niru cara onta menderung, duduk, ada potensi niru duduknya anjing, dan beberapa gerakan yang lain. Jika itu gerakan yang diharuskan untuk dilakukan dalam sholat, tapi ada potensi niru, itu dilarang, apalagi di luar sholat yang kita tidak butuh untuk niru binatang. Kalau bapaknya jadi kuda, boleh nggak dinaiki anaknya? Boleh atau tidak? Boleh ya, tapi jangan sebut kuda ya. Naik kuda dulu, ini bapaknya bukan kuda ya. Fajtanibuhu, jauhilah. Ada perintah apa? Untuk menjauhi. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Tentu kita ingin disebut sebagai orang yang muflih, orang yang beruntung. Maka cara agar kita bisa beruntung adalah ikuti nasihat yang disebutkan dalam ayat. Baik, sudah berapa? 3, 4 atau 5? 5. 3. Ada yang cuma dapat 3, ada yang dapat 5. Ini Masya Allah. Ada yang dapat 2? Yang dapat 2 boleh pulang duluan. Baik, coba kita hitung ya. Konsekuensi iman disetarakan dengan, disejajarkan dengan berhala dan azlam. Disebut rijes. Nah, sudah 3 ya. Perbuatan setan. Perintah untuk menjauhi agar kalian beruntung. 6. Anda dapat berapa? Cuma dapat 3. Ini saya ngitung ada 6. Baik, tambahkan ya. Nah. Selanjutnya di ayat 91, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Allah menyebutkan tujuan besar setan. Kenapa mereka menggoda manusia untuk minum khamr atau melakukan praktek judi. Allah nyatakan setan menghendaki untuk memicu permusuhan dan kebencian di antara kalian pada judi dan khamr. Berapa ini? Yang ke-7.
wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah, dan menghalangi kalian untuk zikrullah. Sehingga orang menang judi sekalipun dia tidak akan mengucapkan alhamdulillah. Makanya Anda bisa lihat ya, perbuatan tercela saat orang mengalami kebahagiaan, dia tidak membaca hamdalah. Menang bal-balan, gol. Apa yang diucapkan? Ya cuman gol. Gol, matnya panjang sekali ya. Mat apa itu? Mat arid lis sukun. Panjang sekali. Jadi dia teriak gol tapi tidak diiringi dengan zikrullah sama sekali. Betul-betul praktek seperti ini menghalangi orang untuk zikrullah. Wa anis salat, dan menghalangi orang untuk salat. Yang kesembilan, fahal antum muntahun, kapan kamu berhenti? Sehingga orang disuruh mikir, kalau sudah melihat 9 sisi kerusakan, kapan kamu berhenti? Ada pertanyaan, kapan kamu berhenti? Maka ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, intahaina rabbana, intahaina rabbana, kami berhenti ya Allah, kami berhenti ya Allah. Sebagai respon dari pernyataan yang disebutkan dalam Al-Quran, fahal antum muntahun. Baik. Jadi masyarakat Arab itu punya kebiasaan, hampir di semua rumah ada 2 minuman pendamping. Sama seperti kita ya, kita kan punya minuman pendamping yang selalu ada di dalam rumah itu apa Pak? Minuman pendamping. Kalau nggak kopi, teh. Makanya ketika ada tamu ditawari, mau kopi atau teh, milihnya air putih. Nah itu berarti minta susu. Iya. Karena 2 minuman ini minuman pendamping air putih yang selalu ada di setiap rumah. Makanya kita selalu menawarkan kopi atau teh ketika ada orang yang bertamu. Di masa Nabi SAW, minuman pendamping air putih itu cuma 2. Kalau enggak khamr, susu. Sehingga orang jahiliyah, masyarakat Arab ketika itu, hampir di setiap rumah ada khamr dan ada susu. Sebagaimana kita ada teh dan ada kopi, hampir di setiap rumah. Jarang ada tamu kok ditawari jus jambu atau jus nanas. Jarang Pak ya? Ada? Oh Bapak kayak gitu? Nah, nanti bisa datang ke tempat beliau ya, kalau mau dibuktikan. Adanya jus apa Pak? Oh macam-macam, Masya Allah. Baik. Jualan jus? Oh bukan. Jadi jarang kita menawarkan jus, wedang ronde atau wedang secang, jarang. Adanya kopi atau teh. Karena itulah minuman pendamping. Maka Nabi SAW ketika Isra Mi'raj didatangi oleh Jibril sambil membawa 2 gelas. Yang satu berisi susu, yang satu berisi khamr. Dan pada waktu Isra Mi'raj, khamr sudah diharamkan atau belum? Saat Isra Mi'raj belum, karena beliau masih di Mekah. Khamr diharamkan di bagian akhir dari dakwah beliau di Madinah. Nabi SAW memilih susu. Lalu Jibril mengatakan, laqad ikhtarta al-fitrah, kamu telah memilih fitrah. Padahal pada posisi itu belum ada penjelasan tentang haramnya khamr. Tapi saat Nabi SAW memilih susu, berarti fitrah manusia itu menolak khamr. Sehingga dipuji oleh Jibril, engkau telah memilih fitrah karena menolak khamr. Baik. Sehingga dari 10 sisi larangan ini, Allah Subhanahu wa taala melarang khamr dengan 2 ayat tapi menyebutkan 10 pertimbangan. Dan ini bukti bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah yang jami', yang merupakan firman Allah yang kalimatnya pendek tapi dia memiliki makna yang padat, yang disebut dengan jami'ul kalim, kalimat yang ringkas tapi padat makna. Baik, selanjutnya kita beralih ke definisi judi. 2 ayat ini adalah dalil tentang haramnya judi, sebagaimana pula 2 ayat ini merupakan dalil tentang haramnya praktek gharar dalam muamalah.
Kalau Anda pernah belajar fikih jual beli, maka mungkin Anda pernah mengenal istilah gharar. Nah, gharar itu dalilnya apa kalau itu dilarang? Dua ayat yang tadi kita baca. Karena gharar termasuk judi. Bedanya apa antara gharar dengan judi? Bedanya sama-sama tidak jelas hasilnya. Namun bedanya, kalau gharar itu terjadi pada transaksi, sedangkan judi terjadi pada permainan. Dan konsekuensinya sama, antara untung atau buntung. Antara untung atau buntung. Sehingga ketika transaksi tidak jelas dan nanti akan ada konsekuensi antara untung atau buntung, maka transaksi itu disebut gharar. Kalau permainan kemudian ada hasil yang tidak jelas antara untung atau buntung, maka permainan itu judi. Ma bainal ghunmi wal ghurmi, apa yang dilakukan dan nanti hasilnya antara untung atau buntung, untung atau rugi dalam permainan, maka status permainan ini judi. Sekecil apapun nilai keuntungan dan kerugian itu, walaupun cuman kecil. Dulu anak-anak sering bermain dan mereka taruhan. Contohnya apa, Pak? Dolanan kelereng, ya. Nanti yang menang dapat kelereng dalam jumlah banyak, terus dijual dapat duit. Dolanan karet, yang menang dapat karet banyak, dijual dapat duit. Kertas, ya, gambar, nanti siapa yang menang dapat duit, totoan, ya. Kemudian siapa yang bisa nebak paling benar dapat kertas, dapat gambar yang paling banyak. Dan itu semuanya judi. Maka kita dulu waktu kecil terlatih sebagai penjudi. Ya, mungkin saya dan Bapak punya pengalaman yang sama. Ya, saya dulu main kelereng juga pernah menang dalam jumlah banyak, terus tak dol, ya, dapat duit. Kalau punya lawan kok paling nggak bisa main kelereng, senang sekali saya, ya, karena pasti menang. Ya. Gambar juga sama, karet juga sama. Sehingga orang punya pengalaman seperti ini di waktu kecil, dan itu hakikatnya adalah praktek judi. Oleh karena itu kita ajarkan kepada anak-anak kita, kalaupun mau melakukan permainan, jangan sampai ada aneka jenis taruhan. Sejenis dengan ini adalah semua pertandingan yang di situ ada taruhan. Futsal 2 tim, siapa yang kalah bayari sewa turnamen, sewa lapangan. Sehingga siapa yang kalah nanti harus membayari sewa lapangan. Judi atau tidak? Judi. Siapa yang kalah harus neraktir sarapan. Judi atau tidak? Judi. Semua praktek permainan yang di situ ada 2 peluang antara untung dan buntung masuk kategori judi. Kecuali 3 permainan, 3 perlombaan yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, la sabaqa illa fi naslin au khuffin au hafir. Tidak boleh ada taruhan kecuali untuk lomba memanah, pacuan kuda, atau pacuan onta. Selain ini nggak boleh, karena beliau mengatakan la sabaqa, tidak boleh ada bentuk taruhan apapun. Sehingga untuk 3 ini boleh ada taruhan. Misalnya, ayo kita lomba mana? Taruhan 100.000, 5 orang, ya. Yang takmir misalnya, lomba antar takmir, taruhan. Ini diizinkan oleh Nabi SAW. Kenapa yang ini boleh? Karena mendukung jihad. Sehingga agar kaum muslimin itu berlatih untuk mendukung jihad, berlatih untuk melakukan aktivitas yang mendukung agamanya, sampai dimotivasi oleh Nabi SAW boleh melakukan taruhan dalam hal ini. Sehingga orang tertantang untuk melakukannya. Nah, sebagian ulama mengkiaskan, dibolehkan untuk melakukan perlombaan yang
kegiatannya itu mendukung kegiatan fisabilillah, walaupun bentuknya selain jihad fisik, misalnya dakwah, pembelajaran, lomba nulis artikel ilmiah yang nanti akan disebarkan ke masyarakat, taruhan dalam rangka untuk mendukung dakwah, atau lomba resensi buku. Ini ada sebuah buku, kita akan lomba ngeringkes buku ini, siapa yang paling bagus nanti dia pemenangnya, taruhan untuk tujuan dakwah. Sebagian membolehkan dikiaskan dengan bolehnya 3 perlombaan tadi. Lomba hafalan Quran ya, lomba hafalan Quran ya, untuk mendukung apa? Kegiatan ilmiah agar kaum muslimin termotivasi untuk menghafalkan Al-Quran. Baik, tapi untuk selain itu tidak boleh. Futsal boleh nggak Pak? Mendukung jihad Pak? Jihad di mana? Jihad malah dolanan ya. Sehingga futsal, kemudian dolanan-dolanan yang lain ini tidak bisa dijadikan sebagai lomba yang mendukung jihad. Baik, selanjutnya kita beralih ke judi online. Setelah kita paham tentang praktek judi tadi, batasannya berikutnya tentang judi online. Kalau judi online, semua bentuk judi baik offline maupun online adalah pelanggaran. Hukumnya haram dan Allah menyebutkan aneka sisi larangan yang tadi sudah kita sebutkan. Terus kalau judi online itu nanti hasilnya gimana Pak? Ya haram. Apa yang didapatkan dari hasil judi online, apapun bentuknya hukumnya haram. Dan ada banyak sekali korban judi online. Orang kalah judi online sampai harus habis-habisan, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Maka betul seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu menghendaki untuk menanamkan permusuhan dan kebencian di antara kalian, sehingga sampai terjadi nyawa hilang. Kenapa? Karena judi online. Sampai terjadi bunuh-bunuhan karena dia punya utang, dia kalah judi belum bayar, akhirnya dicari, dikejar, dibunuh. Atau dia merasa tertekan, kenapa saya ditagih terus, akhirnya dia balas dendam dan membunuh orang yang menekan. Semua itu terjadi disebabkan karena permusuhan dan kebencian yang terjadi di tengah masyarakat, disebabkan karena praktek judi. Sehingga ini bukti bahwasanya ketika ada nyawa yang hilang, ada permusuhan yang hilang, sebabnya adalah karena judi. Dan aneka permainan yang sampai bisa menimbulkan permusuhan dalam Islam dilarang. Kita nggak tahu berapa nyawa yang hilang disebabkan karena pertandingan ya, antara Persebaya dengan Malang. Ya. Coba kalau Persebaya, kalau Malang itu apa namanya? Arema. Yang bolanya Persema. Arema. Yang Arema profesional, yang Persema yang amatir. Oh. Bapak Persebaya itu Arema. Wah. Arek Malang ning Surabaya bahaya ya. Arek Surabaya ning Malang bahaya juga, Masya Allah. Berapa nyawa yang sudah hilang karena itu? Banyak sekali. Sehingga kalau tanding, kan seharusnya tujuan pemerintah itu persahabatan, biar pemudanya itu bisa saling mengenal. Makanya kan kementerian digabung ya, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pertandingan persahabatan biar makin akrab. Yang terjadi makin brutal, berantem, tegang, permusuhan dan seterusnya. Persija dengan Persib Bandung. Dan saya juga nggak tahu kenapa selalu bertetangga gitu ya. Di Jogja juga ada Pak, PSS Sleman dengan Mataram, PSIM. Itu tetangga sebelahan, satu Yogyakarta, yang satu Sleman, DIY bagian utara. Dan selalu yang bertetangga. Wallahu a'lam. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawah wal baghdha. Setan menghendaki untuk menimbulkan
permusuhan dan kebencian di antara kalian. Maka ketika sampai ada nyawa yang hilang, ini membahagiakan setan ya. Sampai terjadi pertempuran, tawuran, ini membahagiakan setan. Walhamdulillah. Tapi yang seperti ini tidak begitu diwaspadai. Sehingga ada pertandingan kayak gini, ya diizinkan, tidak ada yang menolak kan. Gak ada kan demo penolakan pertandingan kan. Tapi kalau kajian ada demo penolakan kajian ya. Padahal kalau kita kajian ada aparat keamanan nggak di luar? Hah? Nol, nggak ada. Karena kita bukan nyari musuh, tapi kita sedang menebar kedamaian, mengajak masyarakat untuk membangun ukhuwah, persatuan, agar masyarakat lebih tenang, lebih akrab situasinya dan seterusnya. Bukan dalam rangka mencari permusuhan, tapi dicurigai. Wallahu a'lam. Bagaimana cara orang menggunakan akalnya dalam menilai sebuah perbuatan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita bisa mengenali mana perbuatan yang berbahaya dan mana perbuatan yang memberikan manfaat bagi hidup kita yang sejatinya. Baik, selesai masalah judi online ya. Oleh karena itu kalau ketemu yang seperti ini, apapun bentuknya ya, baik bentuknya game atau bentuknya misalnya permainan aplikasi dan seterusnya, tolong segera diingatkan putra-putrinya, tetangganya, temannya, karena semua itu adalah perbuatan yang tidak sejalan dengan konsekuensi iman. Jika kamu praktek ini, lihat kau membahagiakan setan dari banyak sisi. Perbuatan rijis, meniru amalan setan, perbuatan itu digandengkan dengan berhala dan azlam, juga disebut sebagai menuruti keinginan setan. Kalau kamu ingin jadi budaknya setan, lanjutkan judi. Kalau ingin jadi budaknya setan, maka fahal antum muntahun, sampai kapan kamu akan berhenti dari perbuatan semacam ini. Baik, selanjutnya kita beralih ke pinjol. Pinjol ini cukup masif. Dan ada banyak sekali penawaran-penawaran yang diberikan, baik secara online maupun dikirim secara offline. Saya buka message yang saya punya Pak, ini banyak sekali Pak tawaran pinjol yang masuk ke HP saya. Ya, saya nggak tahu dari mana mereka dapat nomor saya, tapi saya dikirimi SMS. Ada banyak sekali ya di sini. Ada Neo Pinjaman, kemudian ada C-Bank, ada bank-bank yang lain ya, Super Bank atau Alo Bank, apa ini bank-bank apa? Ya, termasuk yang pay letter itu juga banyak. Itu semuanya pinjol semua. Jadi orang dimudahkan untuk bertransaksi riba. Maka betul seperti yang disebutkan dalam hadis, akan datang satu zaman di mana riba itu tersebar di mana-mana. Sampai orang yang berusaha untuk menghindarinya, asabat ghubaruha, dia terkena debunya riba. Masih terkena peletikan-peletikannya Pak. Padahal dia sudah berusaha untuk menghindarinya. Ini tinggal klik saja. Cuman nyebutkan limit maksimal 50 juta, proses simple, transfer cepat, 360 hari, tersertifikasi OJK. Nah. Jadi dia hanya menyebutkan sebuah aplikasi, menawarkan aplikasi di SMS. Lah kalau orang kemudian punya pikiran, daripada golek duit angel ya, yang paling gampang kayak gini. Akhirnya numpuk-numpuk utang dia dalam jumlah yang sangat besar. Korbannya banyak nggak? Korban pinjol banyak nggak Pak? Yang bunuh diri itu banyak sekali. Betapa banyak orang yang gantung diri, ada orang yang menjatuhkan diri dari gedung yang tinggi, ada orang yang membunuh keluarganya disebabkan karena pinjol. Fahal antum muntahun, sampai kapan mereka akan berhenti? Ada juga mereka yang sengaja untuk pinjam tapi tidak dikembalikan. Jadi dia membuat data yang palsu untuk melakukan praktek pinjol. Ini saya ambil rupiah cepat. Nah,
yang kayak gini. Ada banyak sekali ya. Ada kami juga sama ya. Di sini pinjaman online limit 80 juta. Dan semuanya begitu mudah. Maka kita ajak manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa transaksi riba itu dosa besar. Baik dilakukan secara offline maupun online, dan siapapun yang terlibat di sana, baik sebagai nasabah maupun sebagai pelaku, semuanya dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, kemudian pencatatnya dan dua saksinya. Kemudian beliau mengatakan hum sawa, semuanya sama. Sama-sama dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita bicara solusi sekarang. Penyelesaian ini memang butuh kerjasama ya. Karena seperti yang tadi kita sebutkan, penawaran pinjol ini sangat masif. Sehingga gimana caranya untuk mempengaruhi banyak orang? Bapak dapat SMS nggak yang seperti saya tadi? Banyak ya? Sering? Diklik nggak? Dihapus ya. Kita dapat sekian banyak SMS tadi ya. Ini kalau orangnya sudah kenal riba, dekat dengan masjid, ngerti kajian yang lurus, kajian yang benar, alhamdulillah masih bisa tahan diri. Itu pun masih banyak yang bocor. Sehingga ada beberapa orang, dia sudah kenal sunnah lama, sudah ngaji lama, tapi masih jadi korban pinjol. Kita ingatkan, dosa besar ini jangan sampai terjadi pada diri Anda, pada HP Anda. Sangat berbahaya, konsekuensinya di akhirat. Maka kita coba buatkan solusi ya. Solusi pertama adalah solusi edukasi. Edukasi memang sangat dibutuhkan, karena inilah yang bisa mengubah mindset manusia. Cuman sangat disayangkan ya, di saat edukasi positif itu datang, ada antagonis yang berusaha untuk mementahkan. Dan ini sama-sama datang atas nama agama. Edukasi positif membawakan dalil agama, dalil hadis, dalil Al-Quran. Edukasi antagonisnya juga pakai dalil. Terutama mohon maaf, mereka terkadang membawakan fatwa dari beberapa tokoh Mesir. Ya memang ada yang berpendapat boleh, tapi segelintir orang yang disebut ulama di Mesir ya. Sehingga dia sampaikan, kata syekh ini boleh, kata syekh ini, ya sudah, kalau kamu mau ikuti dia ya silahkan, masing-masing akan ada konsekuensinya. Kalau seperti ini yang sudah jelas-jelas riba, kemudian kamu masih rabun untuk melihat kalau itu riba, itu perlu kacamata yang tebal. Dia rabun ternyata, gara-gara ada syubhat yang dihembuskan oleh tokoh antagonis yang mau mendangkalkan keyakinan kaum muslimin kalau itu riba. Jadi menurut dia, semua bentuk pinjaman yang ada kelebihan itu kan perlu mempertimbangkan inflasi. Sehingga kalau dia pinjam 50 juta, kembali 50 juta, sementara dalam waktu, misalnya kalau tadi kan plafonnya selama berapa tadi ya? Sebentar. Ini tadi selama mana tadi? Tadi menyebutkan 360 hari itu berapa? Hanya dalam waktu setahun 50 juta, jadi anggaplah 60, 10 juta tambahannya ya, hanya dalam waktu setahun. Setahun ada tambahan 10 juta, dari 50 juta kembali 60 juta. Loh kayak gini kan karena ada proses inflasi, sehingga ini bagian dari investasi. Uang itu mengalami penurunan, maka harus ada kompensasinya. Kompensasinya adalah tadi ada tambahan. Baik, Anda perlu lihat di zaman Nabi SAW sudah pernah terjadi inflasi. Pernah satu ketika datang para sahabat, dalam hadis dari Anas bin Malik,
beliau mendapatkan pengaduan dari para sahabat, "Ya Rasulullah, laqad ghala si'ru fasa'ir lana." Ya Rasulullah, ada banyak barang yang harganya naik, tolong turunkan harga untuk kami. Di masa ketika wahyu masih turun, ada kejadian proses inflasi, tapi ini tidak mengoreksi aturan bahwa riba itu haram. Tidak mengoreksi aturan bahwa utang yang ada tambahan adalah riba. Baik, karena utang yang ada tambahan itu riba, mau inflasi maupun tidak berpengaruh. Kecuali pada satu kondisi, ketika ada perubahan harga yang sangat drastis yang disebut dengan hiperinflasi. Kalau hiperinflasi, sebagian ulama ngasih solusi. Itu pun solusinya adalah solusi keadilan, bukan karena disepakati di awal harus ada tambahan. Pinjol, kemudian pinjaman di bank itu disepakati di awal harus ada tambahan. Kalau seperti itu bukan riba. Perlu pakai kacamata apa untuk melihat sebuah riba? Sehingga ada tokoh antagonis yang berusaha untuk melawan fatwa-fatwa yang menegaskan bahwasanya praktek pinjaman bank lalu ada kelebihan adalah riba. Saya pernah menyampaikan seperti ini dalam salah satu kajian, dan ada beberapa pengajar sivitas kampus UGM yang ikut hadir. Dan karena beliau tahu, beliau membaca, ada ulama yang membolehkan. Ya sudah, memang ada ulama yang membolehkan. Kita tahu bahwasanya semua itu pasti ada khilaf. Semua pasti ada khilaf. Jadi jangankan bunga bank itu riba atau tidak, ya. Apakah Abu Bakar itu masuk surga atau masuk neraka? Ada dua pendapat, ya. Ada yang berpendapat Abu Bakar itu kekal di neraka. Siapa yang berpendapat seperti itu? Syiah, ya. Syiah atau B? Syiah. Ada yang berpendapat Aisyah itu wanita pezina dan dia akan masuk neraka. Siapa ini? Syiah. Jadi kelakuan Syiah yang seperti ini, yang dia sudah pasang permusuhan dengan manusia-manusia baik yang merupakan musuhnya orang kafir, dan manusia terbaik yang merupakan murid Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, yang dikafirkan oleh Syiah. Kalau kita bicara perbedaan pendapat, ya pasti ada di situ orang yang berbeda pendapat. Baik, sehingga kita jelas menolak semua fatwa yang mengatakan bahwa bunga bank itu bukan riba, bunga pinjaman online bukan riba. Karena fatwa ini jelas fatwa rabun dalam melihat hukum. Dia terlalu didominasi oleh hawa nafsu karena berangkat dari kebencian terhadap mereka yang punya pendapat yang berbeda. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan tularkan kepada yang lain, ya, bahwa riba itu bahaya. Jangan sampai melakukan praktek riba. Anda sampaikan ini dosa besar, sabar, ya. Kalaupun tidak punya uang, maka tidak perlu dipaksakan untuk melakukan pinjaman secara riba. Kalau bisa ada solusi keuangan, bagus, ya. Sehingga bagi mereka yang sudah terjerat pinjol, kemudian kita bisa tolong untuk keluar dari situ dengan prosedur tertentu yang membuat bersangkutan ini taubat, walhamdulillah. Cuman lebih rumit untuk membangun solusi dari sisi keuangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ustaz. Barakallahu. Ada beberapa pertanyaan dan kami umumkan bahwa kami mengutamakan pertanyaan yang berkaitan dengan materi terlebih dahulu. Yang pertama, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya. Amin walakum mithlin. Apakah OJK termasuk lembaga riba? Jazakumullah. Nah, ini menilai otoritas punya negara ini, ya.
Taib. Anda bertanya tentang apakah OJK termasuk lembaga riba. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mereka adalah lembaga yang dibentuk oleh negara untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang berurusan dengan crowdfunding, berurusan dengan narik dana dari masyarakat atau mengucurkan dana ke masyarakat. Oleh karena itu, kalau misalnya ada sebuah yayasan yang dia membuka donasi dari masyarakat, kemudian nanti diputar dan seterusnya, dia harus punya legalitas dari OJK. Maka OJK tidak hanya terbatas untuk lembaga keuangan di dunia perbankan maupun lembaga keuangan yang lain, tapi juga masuk dalam punya otoritas juga mengawasi lembaga-lembaga yang narik dana dari masyarakat untuk kegiatan ekonomi dan yang lainnya. Ada penarikan dana untuk kegiatan sosial. Nah, itu harus ada izin dari dinas sosial. Maka Anda tidak bisa jadi amil zakat kecuali ada perizinan dan prosedur yang berlaku. Nanti itu di bawah Basnas pengawasannya ya. Kemudian ada penarikan dana untuk kegiatan ekonomi. Misalnya kita tampung investasi, kemudian nanti kita salurkan untuk unit ekonomi tertentu, unit investasi tertentu. Nah, itu harus ada perizinan dari OJK. Maka OJK itu tidak terbatas di lembaga keuangan. Kemarin contohnya yang sempat viral itu crowdfunding ya, fintech. Ada SCF, security crowdfunding. Orang membuat beberapa perusahaan fintech. Itu sempat viral mungkin sekitar tahun 2018, 2020 itu viral ya. Dan ada banyak sekali pemuda-pemuda di Jakarta yang bentuk fintech baru. Banyak sekali. Karena fintech itu cara yang paling gampang bisa narik dana dari masyarakat tanpa harus menjadi bank. Lalu disalurkan untuk unit investasi tertentu, baik perusahaan maupun unit yang lain. Dan ada beberapa fintech syar'i yang sudah dibangun oleh teman-teman ya. Di KPMI ada salah satu anggota KPMI yang mengembangkan itu. Kemudian ada juga yang dipantau dan dibina oleh Ustadz Dr. Irwandi, dan ada fintech yang lainnya. Dan itu di bawah pengawasan OJK. Maka OJK tidak hanya terbatas pada lembaga keuangan. Ruang lingkup kerjanya tidak hanya terbatas pada lembaga keuangan atau perbankan, tapi juga ada non perbankan. Semua kegiatan narik dana masyarakat untuk dikembangkan dalam unit ekonomi ini nanti harus ada pengawasan dari OJK. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan pinjaman di koperasi? Apakah juga termasuk riba? Pinjaman di koperasi kalau bentuknya uang, jadi Anda nerimanya dalam bentuk uang, lalu kembalinya dalam bentuk uang plus tambahan, riba. Karena pinjam uang dengan pinjam motor sama atau beda? Bedanya apa? Barang dan uang, sama-sama barang ya. Bedanya apa? Ada? Usaha. Uang buat usaha, motor buat usaha juga bisa. Apa bedanya pinjam uang dengan pinjam motor? Kalau uang nilainya tetap, kalau motor nilainya turun. Uang juga turun kan nilainya. Inflasi? Iya. Apa bedanya pinjam uang dan pinjam motor? Kalau pinjam uang ada tambahan, boleh enggak? Enggak boleh. Pinjam motor ada tambahan, boleh enggak? Ngisi bensin misalnya. Nanti kalau kembalikan, tolong dipenuhi ya tangkinya. Boleh enggak?
saat Anda pinjam tangkinya kosong, saat kembalikan diminta oleh pemilik tolong tangkinya dipenuhi. Boleh atau tidak? Hah? Nggak boleh. Kenapa? Iya, ada tambahan diminta. Nggak boleh. Awalnya kosong, diisi dulu, diputer, dipakai, kan kosong lagi toh. Anda penuhi dulu. Jadi yang punya motor dapat keuntungan bensin sepenuh tangki. Karena tadinya kosong, saat bawa itu kosong. Mungkin ada sedikit ya. Baik, boleh atau tidak? Anda pinjam mobil ya, sepedo bensin itu di strip 1, udah, wes pakai ya mobil ini. Tapi nanti kalau kamu mengembalikan harus full, saat mengembalikan harus full, boleh atau tidak? Ada syarat, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya akad di akhir itu bukan akad. Akadnya di awal, namanya akad mesti di awal. Semua akad itu di awal bukan di akhir. Karena ada syaratnya. Baik, coba bedakan ini ya. Apa bedanya pinjam uang dengan pinjam motor atau pinjam mobil? Kalau tadi Anda pinjam mobil, yang berpindah itu apa? Kalau pinjam mobil itu yang berpindah apanya? Hah? Kunci. Kuncinya pindah mas. Yang berpindah adalah hak guna pakai. Sehingga hak gunanya yang awalnya milik A, karena dipinjam oleh B jadi milik B. Ini namanya hak guna pakai. Hak guna saja ya. Apakah kepemilikan barangnya berpindah? Tidak. Mobil itu milik siapa? Milik A, bukan milik B. Insya Allah dipahami ya. Baik. Nah, kalau memindahkan hak guna pakai tapi disuruh bayar, namanya apa? Sehingga hakikatnya tadi pinjam motor, pinjam mobil, nanti kalau balik bensinnya full, itu sama dengan sewa. Boleh atau tidak? Boleh. Langsung berubah pendirian ya. Baik. Bedanya dengan utang, pinjam uang ya. Pinjam uang ketika si A punya uang, B pinjam uang 10 juta dari A. Maka yang pindah apa? Hak milik. Pindah hak milik. Karena utang itu memindahkan hak milik. Sehingga saat B pinjam 10 juta, maka 10 juta itu jadi miliknya siapa? B. Karena sudah jadi milik B, berikutnya B boleh ngapain dengan 10 juta ini? Terserah. Mau dipakai konsumtif, mau dipakai produktif, bebas. Karena sudah jadi miliknya B. Sudah? Sehingga saat B mengembalikan dan ngasih plus 1 juta, 10 juta plus 1 juta, maka 1 juta ini riba. Karena akadnya utang. Sudah? Maka bedanya apa pinjam motor dengan pinjam uang? Pinjam motor itu memindahkan hak guna, pinjam uang memindahkan hak milik. Jadi masuk kaidah, semua kata pinjam untuk objek yang habis pakai itu sama dengan utang. Semua kata pinjam untuk objek yang habis pakai itu sama dengan utang. Pinjam beras, pinjam uang, pinjam pulpen nggak habis pakai ya. Tinggu pirang tahun pulpen entek itu. Pinjam beras, pinjam uang, pinjam air misalnya. Ini semuanya sama dengan utang. Sehingga aku nyileh beras 10 kilo, kok tak balikno 11 kilo, boleh? Tidak boleh. Kenapa? Riba. Karena ada tambahan. Pinjam emas,
Aku nyileh emas 10 gram, kok tak balikno 11 gram, boleh? Nggak boleh, karena itu termasuk riba. Jelas insyaallah ya? Baik. Maka pinjem koperasi diberi uang, apa status akadnya? Utang. Dan kalau koperasi minta tambahan, jadinya riba. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, ini ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat, itu dikatakan tadi bahwa saat Nabi Isra Mi'raj ditawarkan Jibril minum khamar dan susu. Saat itu khamar belum dikatakan haram. Yang ingin saya tanyakan, kapan larangan khamar? Ketika Isra Mi'raj, Nabi SAW disodori Jibril 2 gelas khamar dan susu. Yang saat itu khamar belum haram. Lalu kapan khamar itu diharamkan? Mengenai tanggalnya saya nggak tahu ya. Tapi khamar itu diharamkan di bagian akhir dari perjalanan dakwah Nabi SAW. Ada 3 tahapan yang dijelaskan oleh para ahli tafsir. Isinya adalah ayat yang semuanya menyinggung khamar. Pertama di surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan bahwasanya dalam khamar dan judi itu ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia. Jadi Allah sebutkan perbandingannya, ada manfaatnya dan ada dosanya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih gede daripada manfaatnya. Madharatnya lebih gede daripada manfaatnya. Sehingga sahabat dikasih pertimbangan. Ini jauh sebelum khamar diharamkan. Ini baru ayat pertama yang menyebutkan tentang pengantar khamar sebelum diharamkan. Dikasih pertimbangan. Khamar dan judi itu ada manfaatnya dan ada madharatnya, ada dosanya. Tapi dosanya lebih gede daripada manfaatnya. Sampai titik itu belum sampai haram. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang untuk minum khamr dalam posisi untuk sholat dalam posisi mabuk. Sebagaimana disebutkan di surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian melakukan sholat dalam posisi sukara, dalam posisi mabuk. Maka sejak turun ayat ini, para sahabat kalau minum khamr pilih waktu. Sehingga mereka dulunya minum khamr sewaktu-waktu. Maka saat sholat sambil mendem itu, ya, membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Ya, bulat di situ, aku akan menyembah apa yang kalian sembah, malah jadi kalimat kesyirikan. Akhirnya turun ayat ini. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan mendekati salat dalam posisi kalian mabuk. Sehingga setelah itu sahabat kalau mau minum khamr pilih waktu. Mereka minum khamr setelah Isya. Setelah salat Isya, ya, mabuk, tidur, subuh seger. Karena mendarah daging, kebiasaan mereka minum khamr. Kemudian yang ketiga, surat Al-Maidah yang tadi kita sebutkan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Setelah turun ayat itu barulah khamr diharamkan. Dan saat khamr diharamkan, Abu Talha datang, mau menyelamatkan warisan anak yatim bentuknya khamr. Ada anak yatim yang ditinggali warisan oleh bapaknya, tidak ditinggali warisan harta berupa uang atau apa, tapi yang ditinggali khamr. Masya Allah, bayangin warisannya itu khamr. Saat khamr diharamkan belum sempat dijual, tapi sudah diharamkan. Belum sempat dijual sudah diharamkan. Ini habis-habisan sudah. Padahal warisannya anak
yatim. Kalau hartanya orang sudah dewasa kan nanti orang dewasa ini bisa nyari kerja, tapi ini anak yatim, peninggalan dari orang tuanya. Maka datang Abu Talha, ya Rasulullah, afala naj'aluhu khallan, bagaimana kalau kita jadikan khamr ini sebagai khal, sebagai cuka? Apa jawab Nabi SAW? La ahrikha, gak boleh, tumpahkan semuanya. Akhirnya dibuang semuanya. Gak ada toleransi untuk itu ya. Maka khamr diharamkan di bagian akhir dari dakwah Nabi SAW ketika di Madinah. Mengenai tahun kapan, wallahu a'lam. Jika kita pernah memakai uang sebuah komunitas, yang mana komunitas itu sekarang sudah tidak ada lagi, bubar, bagaimana cara untuk mengganti uangnya? Apakah bisa diganti atas nama komunitas itu dengan senilai uang yang pernah kita pakai? Baik, perlu melihat komunitasnya ini komunitas apa, dan uang itu tujuannya untuk apa. Kalau komunitas ini adalah komunitas sosial dan uang itu tujuannya untuk kegiatan sosial, berarti apa yang Anda lakukan dengan menyalurkan uang itu untuk kegiatan sosial sudah benar. Berarti uang itu tersalurkan di posisi yang benar. Ini komunitas punya dana sosial dan memang mau disalurkan untuk kegiatan sosial. Maka saat Anda salurkan di kegiatan sosial berarti sudah benar atau belum? Sudah benar. Tapi kalau komunitas itu bukan komunitas sosial, misalnya komunitas hobi, terus uang itu hanya dipakai untuk kegiatan hobi tadi. Misal ya, forum silaturahmi tukang mancing, FSTM, Masya Allah. Misalnya ya, mancing itu silaturahmi nggak? Lalu ada dana bersama. Dana bersama ini untuk apa? Nanti kalau ada anggota yang kekurangan pancing, pancingnya hilang, ya, atau apa misalnya tidak punya kail, perlengkapan pancingnya kurang, nah itu ditomboi dari dana ini. Nah itu kan bukan untuk sosial kan, tapi untuk apa? Terbatas pada lingkaran komunitasnya, ya harus kembali ke mereka. Karena itu uang mereka. Sehingga mungkin Anda bisa sampaikan ke pengurus, ini dana di komunitas gimana? Kalau semuanya sepakat, para anggota komunitas tadi, ya udahlah salurkan aja untuk kegiatan sosial. Alhamdulillah, Anda bisa langsung salurkan untuk kegiatan sosial. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya hukum tentang transaksi cryptocurrency. Kripto itu bukan uang ya. Tidak ada negara yang menjamin, tidak ada backup fiat money, dan dia bukan uang. Syarat disebut uang itu satu, bisa menjadi standar harga. Yang kedua, bisa digunakan untuk menyimpan kekayaan. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai alat transaksi. Nah, kripto itu yang pertama nggak memenuhi standar harga. Pakai kripto itu kan nggak memenuhi. Beda dengan rupiah ya. Meskipun rupiah itu terjadi fluktuasi tapi kecil. Misalnya harga buku ini harganya berapa? Ini harganya anggaplah 30.000. 30.000 bulan kemarin dengan bulan sekarang sama enggak? Sama, tetap 30.000. Tidak kemudian kemarin 30.000, sekarang 31.000, besok 30.500. Kripto kan kayak gitu Pak, fluktuasinya. Ini sekarang berapa? 1 Bitcoin. Besok 0,9, besok lagi 0,99. Jadi berubah karena Bitcoin itu menit saja sudah selisih jauh sekali.
Mungkin Anda bisa cek ya, pakai Google. 1 BTC sama dengan berapa rupiah. Nanti akan ditampakkan ya, grafik yang enggak karuan itu. Itulah nilai volatilitas yang sangat tinggi. Sehingga selisih menit bisa sampai 20 juta, 10 juta, selisih menit. Apalagi kalau selisih bulan, wah itu bisa puluhan juta. Sehingga bagaimana model kayak gini bisa dijadikan sebagai standar. Nah, lalu ada yang ngeyel, itu yang nggak stabil itu uangnya, bukan kriptonya. Ini sama dengan orang yang ngeyel, yang duluan itu ayam dulu atau telur dulu kan? Bulat di situ dia. Coba lihat, misalnya barang ini nilainya berapa Pak? Ini sekian dolar, itu kan stabil, sekian dolar. Ada perubahan, tapi perubahan dalam kurun waktu yang lama. Kalau pakai kripto ya kayak gini. Sekarang ini 1 BTC, besok sudah 1,5, besok lagi karena naik 0,8, jadinya nggak karuan. Maka kripto tidak bisa dijadikan sebagai uang karena dia tidak memenuhi standar harga. Sehingga kripto itu apa aslinya? Kripto adalah properti digital yang dianggap bernilai oleh komunitasnya. Nah, kalau komunitasnya bubar ya hilang nilai sudah. Dan dulu sudah ada. Kripto ini kan sejarahnya sudah lama ya. Ada kripto yang ditinggal komunitasnya. Namanya BitConnect. BitConnect dulu sempat laris, harganya naik. Lalu ditinggal komunitasnya, bubar, jadi 0 nilainya. Dulu sekian dolar, sekarang 0. Bitcoin dulu murah, ketika komunitasnya makin besar jadi mahal. Dan besok kalau udah bosen murah lagi. Jadi ini apa-apaan? Sebuah objek yang non fisik, tidak bisa didapatkan apapun bentuk fisiknya kalau hilang nilai, tapi tergantung dari loyalitas komunitas. Maka ketika komunitasnya hilang nilai. Oleh karena itu mirip seperti praktek judi ya, kalau orang itu investasi di dunia kripto. Sehingga tinggalkanlah wahai kaum mukminin ya. Dan banyak sekali uang yang hilang gara-gara kripto. Saya sempat investasi 100 juta. Sekarang duit saya tinggal 50 juta. No, hilang ning ndi itu. Tidak berbentuk barang, enggak jadi apa-apa, tapi hilang uangnya. Nah, wallahu a'lam. Pertanyaan yang pertama. Ya. Insyaallah. Siapa ketua yayasan? Nah, Al-Burhan. Bapak ketua yayasan, saya tanya siapa ketua yayasan? Ada ketua yayasannya sinten? Wah, Pak Daru dapat hadiah langsung. Yang dapat Pak Darunya ya. Baik. Bapak mau dapat hadiah? Pak Ansori namanya. Dapat hadiah ini. Nah, ini Pak Daru, ini Pak Ansori. Baik. Selanjutnya. Ini ya. Hadiahnya buku fikih bermadhab. Nah, pertanyaannya, sebutkan 10 pertimbangan haramnya khamr dan judi dalam ayat yang tadi. Angkat tangan. Buka Al-Quran boleh, tapi jangan buka catatan. Jawab Al-Quran ya, buka Al-Quran. Bapak mau jawab? Siap ya? Kita taruhan ya. Oh, taruhan. Menang dapat buku, kalau kalah harus pulang. Baik. Mau jawab Bapak? Insyaallah. Coba ini dulu yang angkat tangan duluan. Silakan. Sesuai dengan surat Al-Maidah ya. Bismillah. Sudah akan kecilkan ya Ustaz ya. Ini mengganggu keimanan. Yang pertama. Yang kedua, berhala. Yang ketiga, menjadi nasib. Kemudian
perbuatan setan. Kemudian menimbulkan permusuhan dan menumbuhkan kebencian di antara masyarakat. Juga menghalangi dari mengingat Allah dan melupakan sholat. Kurang betul. Pinten nih, wow. Jenengan mboten ngitung aja. Baik, dapat hadiah ya. Ya ada kekeliruan sedikit-sedikit enggak apa-apa. Insyaallah dapat hadiah. Masya Allah. Usia berapa sekarang, Pak? Kalau menurut Masehi 66. 66. Kalau Hijriah 68. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.